Sistem Necromancer, bab 636 sampai dengan 640. Bab 636. Silakan bergabung dengan kami. Itu dia, wanita muda kaya yang bertukar barang langka dengan saya. Terakhir kali Wu Heng pergi ke sana, kedai itu sudah tutup, kalau tidak Wu Heng pasti ingin meneruskan pertukaran dengannya. Sayangnya saya tidak meninggalkan informasi kontak apapun saat itu. Tetapi saya tidak menyangka pihak lain akan menemukan tempat ini secara langsung. Wu Heng juga menanyakan identitas pihak lain melalui asosiasi dan menebak bahwa dia adalah putri kerajaan Yeke. Tapi sudah lama sekali dan aku tidak ingat namanya, jadi aku tidak tahu apakah itu sama dengan yang baru saja dia katakan. Wu Heng tidak menyembunyikan apapun dan berkata sambil tersenyum, "Halo, kali ini kita bertemu dengan warna asli kita." Brittany berbicara dengan suara hikmat, "Tuan Pulau, Tuan, hamba adalah putri kelima kerajaan Yeko. Hamba datang ke sini untuk meminta bantuan Tuan." Dia memang seorang putri. Wu Heng tidak menunjukkan banyak ekspresi dan bertanya, "Ada apa?" "Tuanku, penguasa pulau, tolong bantu aku merebut kembali kerajaan Yeko dan bergabunglah dengan timku." Brittany tampak serius, dengan semangat heroik di antara alisnya. Alis Wu Heng langsung berkerut. Setelah menatap orang itu sejenak, dia bertanya, "Kamu, mengapa kamu ingin aku membantumu?" "Aku butuh timku sendiri. Dengan kemampuanmu, kau pasti akan menjadi pasukanku yang paling bisa diandalkan. Selama aku menguasai kerajaan Yeko, aku akan memberikan semua yang kau inginkan," kata Brittany bersemangat, menambahkan, "Kau pernah tinggal di kerajaan Yeko sebelumnya, jadi kau pasti tidak ingin keadaannya seperti sekarang." Wu Heng menatapnya dan merasa bahwa gadis kecil ini telah membaca terlalu banyak kisah heroik. Lagi pula, dia tidak mempunyai perasaan terhadap kerajaan Yeko, dan bahkan pergi ke kota Rentam untuk melarikan diri dari sana. "Siapa musuhnya?" "Kakak laki-laki tertua dan kedua saya." "Apakah mereka bersama?" tanya Wu Heng. "Tidak, mereka sedang memperebutkan tahta. Situasi di kerajaan saat ini terjadi karena para pejabat dan jenderal mendukung orang yang berbeda," jawab Brittany. "Lalu jika kau ikut campur, bukankah keadaan akan semakin kacau?" Brittany sangat gembira dan berkata, "Tidak, mereka tidak layak menduduki tahta, ataupun dihormati oleh rakyat. Mereka berkolusi dengan orang luar dan membunuh ayah saya dan banyak menteri. Saya ingin merebut semuanya kembali." Berdasarkan kata-kata pihak lain, Wu Heng secara kasar memahami beberapa hal tentang kerajaan Yeke. Dengan kata lain, yang bersaing memperebutkan tahta di kerajaan saat ini hanyalah pangeran tertua dan pangeran kedua, dan keduanya memperoleh dukungan dari kekuatan yang berbeda. Sekarang tergantung siapa yang dapat menduduki kursi terakhir. Dan Brittany, putri kelima, jelas tidak puas dengan keduanya dan juga berpikir untuk membentuk timnya sendiri. Wu Heng telah menjual ramuannya sebelumnya, membuatnya berpikir bahwa dia adalah seorang apoteker tingkat tinggi. Jika Anda ingin mendapat dukungan, entah itu obat-obatan, dana, atau apoteker ternama, dukungan tersebut tidak akan sedikit jumlahnya. Sekarang setelah dia tahu melalui pameran bahwa sayalah yang bertukar ramuan dengannya, dia ingin saya membantunya lebih lagi. "Berapa jumlah orang yang Anda miliki sekarang?" Ekspresi Brittany membeku. "Hitung saja kalian bertiga, tapi aku akan terus mencari dan mengundang teman yang bisa diandalkan." "Sial, 3 orang ingin merebut tahta. Apa bedanya ini dengan seorang nelayan mabuk di kedai minuman?" Wu Heng ragu sejenak dan dengan lembut mengingatkan, "Putri Brittany, terima kasih atas pengakuanmu, tetapi ketahuilah bahwa akulah penguasa pulau yang ditunjuk oleh asosiasi dan pembawa bendera Laut Zamrud." Brittany mengangguk. Wu Heng melanjutkan, dengan mengatakan, "Asosiasi tidak boleh mencampuri atau mengubah urusan pemerintahan setempat atau kekuasaan politik dalam bentuk apapun." Brittany berkata, "Saya tahu, saya punya alasan. Mereka mendapat dukungan dari sebuah sekte. Apa yang Anda katakan tentang non-intervensi itu dalam keadaan normal? Dalam hal sekte dan keamanan lokal, beberapa tindakan khusus dapat diambil.
Mana buktinya? Coba kulihat. Wu Heng menatapnya. Brittany tampak cemas. Belum, tapi aku bisa mengetahuinya setelah aku memeriksanya. Putri, asosiasi ini tidak punya aturan bertindak dulu baru melapor kemudian. Wu Heng berpikir sejenak lalu melanjutkan, saya akan melaporkan masalah ini ke kantor pusat dan meminta asosiasi lokal di kerajaan untuk memperhatikannya. Brittany mengerutkan kening dan memikirkannya. Memang tidak banyak orang saat ini. Telah dipastikan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk membiarkan asosiasi menyelidiki masalah tersebut. Terima kasih, tapi jangan bilang aku di sini. Banyak orang mencariku. Baiklah. Wu Heng setuju. Kalau asosiasi ini menyelidiki sebuah aliran sesat, maukah kau bergabung dengan timku? Brittany mendongak lagi. Wu Heng menggelengkan kepalanya, tidak, tapi aku bisa menjamin keselamatanmu selama kau tinggal di Pulau Harta Karun selama sehari. Brittany tampak agak bingung, dan ragu beberapa kali untuk berbicara. Masih berkata, aku akan meyakinkanmu. Wu Heng tidak banyak bicara. Brittany mengenakan kembali tudungnya lalu berbalik dan pergi. Setelah pihak lain pergi, Wu Heng juga menutupi wajahnya dan meninggalkan balai kota. Keluar dari balai kota, seluruh area pusat masih sangat ramai. Masih ada antrian panjang di tempat penjualan pulpen di kejauhan. Ada cukup banyak orang yang menonton di dekatnya, dan beberapa membawa keranjang dan menjual buah-buahan kepada mereka yang mengantre. Karena ada lebih banyak pengusaha kaya di pulau itu, penduduk lokal juga mendapat sejumlah uang secara tidak langsung. Setidaknya pub dan hotel penuh orang. Wu Heng melihatnya dan memastikan tidak ada masalah. Semua orang mengantre untuk membeli barang seperti biasa, jadi dia pergi ke asosiasi. Karena si Lagui tidak ada di asosiasi, Wu Heng pergi ke meja depan. Saya membeli 2 gulungan profesional untuk artificer dan meminta pihak lain untuk memesan beberapa lagi. Lalu kami naik kereta ke Lighthouse Street. Saya membeli seekor bayi burung hantu berbulu abu-abu di toko penjinak burung dan kembali naik kereta. Kembali ke rumah Tuan Pulau. Tuan, apakah pulpennya laku? Minnie membantunya melepaskan mantelnya. Robert mengambil sangkar itu dari pelayan kerangka itu dan menaruhnya ke samping. Annette membawakan teh herbal. Antreannya panjang. Kalau bosan di rumah, kenapa tidak jalan-jalan saja? Wu Heng duduk di sofa dan menyesap teh herbalnya. Ada begitu banyak orang di luar, aku tidak ingin keluar, kata Minnie. 2 orang lainnya mengangguk setuju. Terserah kalian saja. Wu Heng meletakkan cangkir tehnya dan melanjutkan, Minnie, kalian sudah di level berapa? Kurasa aku sudah mencapai level 8. Sudah lama aku tidak mencobanya, kata Minnie. Naiklah ke atas dan ambil kristal levelnya, biar aku yang mengujinya, kata Wu Heng langsung. Oke, kata Minnie. Robe, pergilah ke kamar Suster Weyer dan ambil kristal level itu. Luo Bei segera naik ke atas, lalu berlari turun sambil membawa batu kristal dan menyerahkannya kepada Wu Heng. Ini, Tuan. Siapa yang akan mengerjakan ujian pertama? Wu Heng meletakkannya di atas meja. Aku duluan. Minnie mengambilnya dan berkonsentrasi untuk merasakannya. Kristal-kristal itu pun menyala satu persatu. Akhirnya berhenti di level 9. Aku level 9, hebat. Minnie melompat dan bersorak. Berikutnya adalah Robe, yang menarik napas dalam-dalam. Dan mulai menggenggam kristal itu erat-erat. Level telah dinaikkan ke level 6 dan dihentikan. Akhirnya, Annette lah yang mengambilnya dengan hati-hati, karena baru mencapai level 3. Maaf, Guru, saya level terendah. Wu Heng menepuk kepala kecilnya dan berkata, kamu baru saja berganti pekerjaan, jadi wajar jika jabatanmu sedikit lebih rendah. Saya akan bekerja lebih keras. Sekalipun kamu tidak bekerja keras, aku akan tetap mendukungmu seumur hidupmu. Wajah Annette semakin memerah, dan dia diam-diam melangkah maju sambil berbisik malu-malu, terima kasih, Guru. Saat senja mendekat, Envier bergegas kembali. Dengan lambaian cincin luar angkasa,
20 kotak kayu berisi koin perak muncul di ruang terbuka di tengah. Tuan, total 7.300 pena terjual. Berikut 182.500 koin perak hari ini. Bab 637 Siapa yang benar? 180.000 koin perak. Mini dan dua orang lainnya pun membelalakan mata mereka. Dengan kata lain, ada lebih dari 10.000 koin perak di setiap kotak di sini. Wu Heng juga agak terkejut dengan perolehan hari ini. Saya tahu pena itu akan menjadi buku terlaris, tetapi saya tidak menyangka angka penjualannya akan mencapai tinggi pada hari pertama. Rasanya seperti menjarah warisan bajak laut, dengan seluruh ruangan dipenuhi koin perak dan tong kayu. Enwir melihat ekspresi orang-orang dan berkata, tokonya tutup, kalau tidak, pasti masih berjualan. Jangan terburu-buru, jual saja perlahan-lahan untuk menghindari masalah, kata Wu Heng. Pembantu, Anet, memanggil beberapa kerangka dari luar pintu dan berjalan ke atas sambil membawa kotak kayu. Rumah pemilik pulau memiliki perbendaharaan khusus untuk menyimpan uang, gambar, dan beberapa barang berharga. Saya akan mendengarkan Anda, Guru, kata Envier sambil tersenyum. Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu melanjutkan, Weier, menurutmu apakah pulpen bisa menjadi produk terlaris kita? Mengingat popularitasnya saat ini, seharusnya tidak ada masalah, kata Envier, lalu ragu-ragu dan menambahkan, saya hanya khawatir mereka akan membeli dan menirunya. Tidak semudah itu, jawab Wu Heng sambil tersenyum. Tidak masalah, produk ini pasti akan menjadi produk terlaris, kata Envier. Wu Heng mengangguk, lalu bertanya, di mana Sanara? Kenapa dia tidak datang hari ini? Mini menggelengkan kepalanya. Envier berkata, waktu aku pulang, aku lihat rumah Suster Sanela cukup ramai. Dia pasti sedang mengadakan pesta. Sepertinya dia juga sangat sibuk di sana. Setelah mengobrol sebentar di ruang tamu, Wu Heng terus menguji level Envier. Telah mencapai level 11. Saat Wu Heng membelinya, dia hanya berada di level 7. Sekarang, dia hanya satu level lagi untuk menyamai level Diaken Asosiasi. Kecepatan peningkatannya tidak lambat, dan Envier masih cukup sibuk dengan pekerjaannya. Saya selalu bekerja sebagai asisten dan staf administrasi. Setelah ujian, Wu Heng membawa beberapa pelayan ke ruang pelatihan untuk pelatihan. Saat hari mulai gelap, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan harinya, dunia zombie. Ruang konferensi. Wu Heng menatap Gao Rong di seberangnya dan bertanya, apakah kamu sudah menggunakan kedua gulungan pemindahan pekerjaan itu? Mereka semua sudah digunakan, dan aku juga sudah bilang pada mereka untuk tidak memberitahu siapapun, kata Gao Rong dengan hormat. Setelah kembali, Gao Rong memberitahu peneliti lain tentang gulungan karir. Setelah dua di antaranya menggunakannya sesuai petunjuk, mereka benar-benar merasakan efek perubahan pada tubuh mereka. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Inti mayat dapat mengubah gen dan memberi orang beberapa kemampuan khusus yang hampir tidak dapat diterima. Bagaimanapun, terobosan dalam tubuh manusia dan modifikasi genetik sudah ada dalam disiplin ilmu modern. Tetapi gulungan yang ditulisi berbagai kata dan simbol dapat memberikan efek perubahan tubuh. Ini sulit dijelaskan. Beberapa orang berkumpul bersama untuk membahas dan menguji gulungan itu. Kesimpulan akhir dirangkum menjadi teologi dan metafisika. Bahkan diyakini bahwa gelar Raja Yama, pemimpin pangkalan, tidak diberikan secara acak. Mungkin memang ada hubungannya. Identitas Wu Heng menjadi semakin misterius, dan sikap Gao Rong menjadi semakin berhati-hati dan penuh hormat. Setelah mendengar kata-kata Gao Rong, Wu Heng mengeluarkan dua gulungan lagi dari cincin luar angkasanya dan berkata, aku akan memberimu dua lagi. Biarkan orang-orangmu menggunakannya saat kau kembali. Aku akan memberimu sisanya saat ada kesempatan. Terima kasih, Ketua. Gao Rong mengucapkan terima kasih lagi padanya. Wu Heng kemudian bertanya, apakah pabrik senapan sudah mulai berproduksi? Produksi sudah dimulai dan tidak ada masalah saat ini, jawab Gao Rong.
Kemarin, Wu Heng berencana datang untuk melihat dimulainya rantai produksi. Hanya saja karena perilisan pena dan kebutuhan untuk mengadaptasi cerita Tavern Might, saya tidak datang. Ayo pergi, bawa aku melihatnya. Wu Heng berdiri. Gaorong memimpin jalan dan keduanya berjalan keluar gedung. Ketika Anda tiba di pabrik dan berjalan masuk, Anda dapat mendengar suara mesin yang memekakkan telinga. Deretan kerangka berdiri di depan rantai mekanis, melakukan beberapa operasi sederhana. Jika ditemukan masalah selama proses produksi, akan diperbaiki secara bertahap. Gaorong mengikutinya dari belakang, menjelaskan sambil berjalan. Wu Heng terus menonton. Pada akhir rantai produksi, kerangka memegang kain linen dan menyeka bagian yang diproduksi sebelum mengemasnya ke dalam kotak kayu. Kemudian kerangka lainnya memindahkannya ke gudang untuk dirakit. Seluruh proses diatur dengan baik dan tidak ada masalah besar. Setelah melihat rantai produksi senapan tersebut, keduanya berjalan keluar dari pabrik. Gaorong menyiapkan iring-iringan mobil dan membawa Wu Heng ke bandara lagi. Periksa situasi di sana. Peranan bandara masih relatif besar. Karena jumlah tempat penampungan meningkat dan areanya meluas, perjalanan memakan waktu lama. Pada saat itu, pesawat terbang akan dibutuhkan untuk mengangkut berbagai sumber daya. Saat itu sudah mendekati senja. Konvoi kembali ke gudang senjata. Begitu kami memasuki pabrik, kami melihat konvoi lain tengah memuat dan menurunkan pasokan di gudang di kejauhan. Yang paling dikenal adalah sosok yang berdiri di belakang sambil memberi perintah. Li Yahong. Rambutnya diikat menjadi ekor kuda, dan dia mengenakan jaket biru abu-abu dan celana kasual hitam. Gaya berpakaian Qi Hancai lebih seperti gaya berpakaian kaum elit di tempat kerja, sementara gaya Li Yahong lebih kasual. Seseorang melihat konvoi yang datang. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Li Yahong dan menunjuk ke arah ini. Li Yahong berbalik dan melihat Wu Heng keluar dari mobil, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia membuka pintu mobil lagi, mengeluarkan sebuah koper, dan menyeretnya ke sini. Dia mendekat dan berkata, "Apakah kamu bersedia kembali? Kukira kamu tinggal bersama Qi Hancai di luar." Wu Heng menatapnya dengan geli. "Bukankah kau yang mengirimnya ke sini? Dan sekarang kau cemburu." Pada saat itu, Li Yahong diam-diam mengirim Qi Hancai ke dalam ruangan. Memfasilitasi masalah ini, Li Yahong memutar matanya ke arahnya dan merendahkan suaranya, berkata, "Aku kan tidak memintamu untuk tinggal bersamanya. Kau tidak tahu siapa yang sebenarnya. Kamulah yang sebenarnya, berhentilah cemburu. Siapa yang iri?" Li Yahong menyerahkan koper itu dan berkata, "Di dalamnya ada emas dan inti mayat yang terkumpul. Semuanya ada di sini." Wu Heng mengambilnya dan langsung menaruhnya ke dalam cincin. Luar angkasa. Pada saat ini, Gaorong juga datang, wakil kepala Li. "Manajer Gao, makan malam sudah siap di kafetaria, ayo makan dulu," kata Gaorong. Sejak Li Yahong datang, Wu Heng memutuskan untuk tidak kembali ke Pulau Harta Karun malam ini. Berjalan ke kafetaria bersama dan makan malam. Setelah makan malam, Wu Heng dan Li Yahong membuka pintu bersama dan kembali ke asrama. Saya menyalakan saklar dan ruangan menjadi terang. Wu Heng menyerahkan sangkar besi di atas meja kepada orang lain, "Ini untukmu." Mata Li Yahong langsung tertarik pada burung hantu kecil di dalamnya. Ukurannya sebesar telapak tangan, rambutnya berwarna abu-abu, halus dan lebat. "Wah, lucu sekali." Wu Heng melepas mantelnya dan menggantungnya di gantungan baju di dekatnya. Ia berkata, "Burung hantumu adalah spesies yang istimewa. Ia juga bisa melakukan pengintaian dengan penglihatan malam dan memiliki kemampuan berburu yang baik. Ia bisa pergi berburu bahkan tanpa diberi makan. Itu tidak akan berhasil. Virus zombie ada di mana-mana. Bagaimana kalau kita makan yang salah dan bermutasi?" Li Yahong langsung menolak. Wu Heng menatapnya dengan geli, "Mungkin itu sudah berevolusi. Lupakan saja, tumbuhlah dengan baik." Li Yahong memegang sangkar besi itu dengan ekspresi gembira di wajahnya. Lalu dia berbalik dan menatapku,
lalu bagaimana? Bagaimana kita mendapatkan kontrak yang disebutkan Qi Hancai? Setelah Wu Heng menggantungkan mantelnya, dia duduk lagi. Hubungi burung hantu itu, rasakan di dalam hatimu, dan cobalah untuk menjalin koneksi, perintah Wu Heng. Penjaga hutan mengontrak penjinakan binatang buas, yang merupakan kemampuan kelas. Qi Hancai menggunakannya dengan cara yang sama. Seharusnya tidak sulit. Li Yahong memasukkan jarinya ke dalam sangkar, dan burung hantu itu segera menghindar dan mematuk. Namun, ia masih dalam tahap awal dan memiliki kekuatan serangan yang kecil. Jari-jarinya masih berada di sayap burung hantu, dan dia mulai merasakannya dengan cara yang sama seperti Wu Heng. Lambat laun burung hantu kecil itu berhenti melawan dan kebencian di matanya pun sirna. Melihat Li Yahong, ada rasa ketergantungan. Li Yahong membuka matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut, saya berhasil. Sangkar besi itu terbuka dan burung hantu itu langsung terbang keluar, berputar-putar di atas ruangan. Li Yahong tampak sangat gembira dan terus bersorak. Wu Heng keluar dari kamar mandi dan berkata, mandilah. Li Yahong memegang burung hantu itu dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu berjalan ke kamar mandi. Tidak lama kemudian, dia keluar dari kamar mandi mengenakan jubah mandi dan naik ke tempat tidur. Bab 638 Bajak Laut Badai. Pagi hari, setelah mencuci piring, Li Yahong agak enggan pergi. Aku mau pulang. Wu Heng mencubit pipinya dan berkata, nanti, kalau bandara sudah bisa menerima pesawat kita, akan lebih nyaman. Saya merasa pesawat ini tidak terlalu aman, kata Li Yahong langsung. Jangan khawatir, atur beberapa naga kerangka lagi untuk mengawalmu. Itu solusinya. Mata Li Yahong berbinar. Saat dia berbicara, interkom Li Yahong berdering lagi. Kakak Hong, kita bisa berangkat sekarang. Li Yahong menekan interkom, saya akan turun. Dia menutup interkom, mendekap pipinya dan menciumnya dengan erat, lalu turun ke bawah bersama Ol. Dia naik truk dan langsung meninggalkan pabrik militer. Kembali ke pangkalan kota Xinfu. Wu Heng memperhatikan konvoi itu pergi dari jendela, meminta Yuhun untuk memanggil Xiao Xiao kembali, dan membuka gerbang sendiri untuk kembali ke Pulau Harta Karun. Beacon Street Pub. Para penyair terus bercerita seperti biasa, dan para peminum di bawah, setelah mendengarkannya beberapa kali, terus bertepuk tangan. Tunggu sampai cerita berhenti dan penyair mengambil jeda. Para peminum juga mulai mengobrol. Pulpen-pulpen, itu sudah dijual selama 3 hari, dan antreannya selalu panjang setiap hari. Pelabuhannya penuh dengan kapal dagang. 2 pelabuhan sementara ditambahkan tadi malam. Bayangkan berapa banyak orang yang datang. Pemilik pulau ini sungguh luar biasa. Semua kedai dan toko yang menggelar pameran ini meraup untung besar. Saya dengar harga rumah di pulau ini sedang naik. Ini lebih kuat daripada saat Okam ada di sini. Set, dia sudah mati, kenapa kau masih menyebutnya? Kita sekarang pulau milik asosiasi. Benar. Aku belum melihat pelayan di kedai akhir-akhir ini. Tahukah kau, beberapa orang pergi menemui pemilik pulau dan ingin mengubah kisah itu menjadi sandiwara panggung seperti yang dilakukan para penyair itu. Waktu mereka di tempat tidur, teriakan mereka sungguh menyentuh. Kudengar pemilik pulau setuju dan berjanji memberi mereka gulungan transfer pekerjaan jika mereka bekerja keras dan berkinerja baik. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah sekian lama, seseorang berkata, pemilik pulau ingin membantu mereka. Tentu saja aku ingin membantu mereka, sama seperti Nona Mini. Asosiasi, studi Diaken. Wu Heng menyerahkan 2 pulpen yang dibungkus kotak hadiah. Ini untukmu, 1 untuk kalian masing-masing. Ini barang koleksi spesial. Si Lagui dan si Yali melihat hadiah itu, lalu mengambilnya dan membuka kotak hadiah. Pulpen di dalamnya berbeda dengan yang dijual di pasaran. Bodi pulpen kaca hitamnya terlihat lebih cantik. Mengapa kalian memberi kami hadiah? Tanya si Lagui penasaran. Saya rasa ini lebih cocok untuk Anda, jadi saya kirimkan saja. Apakah Anda menyukainya? Tanya Wu Heng sambil tersenyum.
Saya suka. Terima kasih, Tuan Pulau Wu Heng. Si Yali mengucapkan terima kasih dengan murah hati dan menyimpannya. Keduanya juga membeli pena yang sedang obral. Tapi yang saya punya jelas lebih baik. Saya beli yang saya pakai sehari-hari, tapi yang saya punya bisa disimpan sebagai harta karun. Wu Heng memberikan dua orang itu hadiah karena pameran baru-baru ini. Pada dasarnya Silagui lah yang mengatur patroli dan keamanan, dan kadang-kadang dia bahkan ikut berpatroli sendiri. Sekarang pena itu sangat efektif, saya bisa mendapatkan lebih dari 100.000 koin perak setiap hari. Bagaimanapun, kita harus memberi Silagui beberapa hadiah. Selain itu, pena tersebut mudah didapat dan akan diproduksi secara massal dalam jumlah besar di masa mendatang. Melihat adiknya menerimanya, Silagui pun mengucapkan terima kasih, aku juga menyukainya. Sama-sama, kata Wu Heng sambil duduk di sofa. Ngomong-ngomong, aku bertemu putri kelima kerajaan Yeke 2 hari yang lalu. Namanya, Brittany. Silagui sedikit mengernyit dan mengalihkan pandangan dari penanya. Dia pergi ke pulau. Apa yang dia lakukan di sini? Dia berencana agar aku bergabung dengan timnya dan membantunya merebut kembali tahta. Apa yang dia pikirkan? Silagui mengerutkan kening lebih dalam. Si Yali membawakan teh dan kue kering, lalu kembali ke tempat duduknya. Sambil menopang dagunya dengan tangannya, dia mendengarkan mereka berdua berbicara tentang kerajaan Yeko. Mungkin dia cemas dan mencoba peruntungannya dengan seseorang, kata Wu Heng, lalu melanjutkan, dia juga menyebutkan sesuatu, mengatakan bahwa raja tua itu dibunuh, dan persaingan untuk tahta menjadi sangat kacau karena keterlibatan sebuah aliran sesat. Kultus, sekte yang mana? Di masa lalu, Wu Heng dan Silagui mungkin memiliki beberapa keraguan. Namun belum lama ini, Wu Heng baru saja menghancurkan sekte Tianming, dan sulit untuk mengatakan apakah ada sekte lain di kerajaan Yeke. Dia tidak mengatakannya. Dari apa yang dia katakan, aku tidak tahu sekte mana itu. Sheila menatapnya, apa maksudmu? Saya berjanji padanya bahwa saya akan membantunya melaporkan masalah ini ke kantor pusat asosiasi dan membiarkan asosiasi yang berada di kerajaan Yeko melakukan penyelidikan, Wu Heng mengungkapkan pikirannya. Ya, tidak masalah. Silagui menatap si Yali yang sedang menopang dagunya dengan tangan dan menatap Wu Heng, lalu berkata, si Yali, tulislah laporan yang menyatakan bahwa putri kelima kerajaan Yeke telah memberikan informasi intelijen tentang sekte tersebut kepada Asosiasi Pulau Harta Karun dan meminta asosiasi penduduk di kerajaan Yeke untuk melakukan penyelidikan. Oke, si Yali berbalik dan mulai menulis. Pena yang saya gunakan adalah pena yang dijual di luar. Kenapa dia tinggal di pulau itu? Silagui terus menatap Wu Heng. Wu Heng berpikir sejenak. Sepertinya dia berencana mengumpulkan beberapa pembantu, dan juga bergabung dengan kelompok adaptasi cerita, dengan harapan dapat mengadaptasi kisah Benny menjadi drama panggung. Hah, kamu berencana merebut kembali tahta dan mengadaptasi drama panggung sekaligus. Sepertinya dia memiliki hasrat yang membara di hatinya, tidak ingin melihat kerajaan menjadi seperti ini, tetapi dia tidak memiliki motivasi apapun untuk melakukan ini, analisis Wu Heng. Mungkin, kisah 5 putri kerajaan Yeke telah diceritakan. Wu Heng lalu bertanya, apakah semuanya baik-baik saja di pulau ini? Tidak apa-apa, pulau ini cukup aman. Silagui membolak-balik dokumen di atas meja, membuka halaman terakhir, dan berkata, sebuah kapal dagang datang ke asosiasi setelah berlabuh, melaporkan bahwa sekelompok besar bajak laut telah muncul di rute tersebut dan sedang menjarah armada. Alis Wu Heng langsung berkerut. Bajak laut lagi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karavan yang datang ke Pulau Harta Karun itu berjajar rapi, jadi tidak heran kalau mereka menarik perhatian beberapa bajak laut, kata Silagui dengan tenang. Bajak laut yang mana? Apakah mereka kuat? Dari informasi yang diberikan, itu bendera bajak laut dengan tornado berwarna merah darah. Saya memeriksa daftar pencarian dan menemukan bahwa itu disebut bajak laut badai, dan mereka belum pernah ke Laut Zamrud sebelumnya, jelas Silagui.
Kelompok bajak laut dari perairan lain. Ini karena tidak ada bajak laut lain di sini dan ada banyak kapal dagang. Datang langsung ke sini. Bagaimana dengan jumlah kapalnya? Berapa level para pemimpinnya? Apakah kalian tahu ini? Wu Heng melanjutkan bertanya. Silagui melihat informasinya. 5 kapal bajak laut, pemimpinnya level 17, mungkin sudah level 18, tapi belum pasti saat ini. Armadanya memiliki unit terbang, Harpy, spesies yang brutal dan berinteligensi rendah. Armadanya cukup besar. Ada juga unit yang dapat terbang, yang merupakan konfigurasi yang tidak dapat dimiliki oleh kelompok bajak laut biasa. Namun Wu Heng merasa tidak ada yang salah dengan hal itu. Dengan kemampuan angkatan laut saat ini, hal itu tidak akan menjadi masalah besar kecuali ada pahlawan level 20 di dalamnya. Ada pahlawan, tapi itu karena kita belum pernah berkontak langsung dengan mereka. Saya tidak tahu seberapa kuatnya. Aku akan membiarkan Pilipa bersiap, lalu kita akan pergi ke laut untuk membunuh mereka, kata Wu Heng langsung. Sekarang pulau ini menarik begitu banyak kelompok bisnis. Kita tidak bisa membiarkan para pembajak ini menghancurkan lingkungan bisnis. Kita masih harus melenyapkannya sesegera mungkin. Silagui berpikir sejenak dan berkata, saya akan mengatur seorang wakil diaken dan sebuah tim kecil untuk pergi bersama mereka guna menghindari bahaya. Baiklah, aku akan meminta seseorang memberitahumu saat kita siap berangkat. Bagus. Wu Heng duduk di perkumpulan sampai tengah hari. Karena Silagui hendak keluar, Wu Heng tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengenakan tudungnya dan berjalan keluar dari perkumpulan itu. Pada sore hari, matahari terasa sangat terik. Setelah makan siang, Wu Heng duduk di halaman, membuka panel dan melihat reputasinya. Reputasi, level 19 2955 per 66.000. Pameran pun digelar dan sejumlah besar pedagang dan pengikut mereka mendarat di pulau itu. Ada juga buku-buku tentang detektif hebat, yang diterbitkan dan dijual oleh berbagai kamar dagang. Namun, reputasinya sendiri hanya meningkat lebih dari 2.200. Dibandingkan saat koran pertama kali dijual, efeknya jauh lebih buruk. Akan terlalu sulit untuk mencapai level 20 pada tingkat ini. Tidak, kita harus cari cara lain. Kalau kita berlarut-larut selama 10 atau 20 tahun, itu terlalu lama. Wu Heng bergumam pada dirinya sendiri dan mulai memikirkan cara lain untuk meningkatkan reputasinya. Kita tidak dapat membatasi diri pada Treasure Island saja, tetapi kita juga harus memperhatikan area yang lebih luas. Berpikir dalam hatiku, pintunya dibuka. Sanara, mengenakan gaun panjang, masuk bersama kepala pelayannya. Dia melirik Wu Heng dan dengan lembut duduk menyamping di pangkuannya. Kursi malas itu berderit dan sedikit bergoyang karena menahan beban 2 orang. Kamu begadang lagi, kata Wu Heng sambil menatapnya. Tidak, aku agak mengantuk, jawab Sanara sambil tersenyum, lalu mengeluarkan beberapa daftar dari cincin luar angkasa. Said, barang-barang yang perlu dibeli sudah didiskusikan dengan beberapa kamar dagang. Mereka akan segera mengangkutnya ke sini. Wu Heng mengambilnya dan melihatnya. Di setiap lembarnya, tertulis nama beberapa kamar dagang. Sanela melanjutkan, saya punya pertanyaan. Untuk apa Anda menginginkan getah pohon ek? Dan mengapa Anda ingin membeli dalam jumlah sebanyak itu? Bab 639 mungkin berhasil. Untuk dijadikan bahan. Wu Heng memegang pinggangnya, kursi malasnya bergoyang sedikit, lalu bertanya, untuk kamar dagang mana Anda menugaskannya? Sanela berbaring miring di pelukannya dan berkata, perjanjiannya belum ditandatangani, tapi hanya ada 3 pilihan, para peri hutan, para peri, dan para kurcaci. Mereka semua memiliki lahan hutan yang luas dan akan menawarkan harga yang lebih menguntungkan. Para kurcaci juga jago menerima pesanan pengumpulan seperti ini. Khususnya bagi para peri hutan, ordo yang berhubungan dengan tumbuhan sangat dominan. Ia juga mempunyai obatnya sendiri yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan harga serta kualitasnya sangat bagus. Kalau begitu,
biarkan para peri kayu dan para peri mengangkutnya sesegera mungkin. Wu Heng langsung mengambil keputusan. Kafilah kedua ras ini sama-sama terhormat dan berskala besar. Akan lebih aman untuk bekerja sama. Sanara meraih tangan orang itu, yang sudah naik ke dadanya, dan meletakkannya kembali di pinggangnya. Lalu ada bunga bintang peri kayu dan karavan daun perak peri. Saat kita kembali, aku akan menandatangani perjanjian dengan mereka dan meminta mereka mengambil dan mengangkutnya secepat mungkin. Terima kasih atas kerja kerasmu. Wu Heng memeluk orang itu, mengerahkan sedikit tenaga. Sanara tersenyum dan berkata, tidak, banyak orang datang mengunjungi saya baru-baru ini, dan saya merasa sangat terhormat. Wu Heng juga tersenyum dan bertanya, apakah kamu masih peduli dengan hal-hal ini? Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Sanara menatapnya. Dewan Tetua mengirimiku surat pagi ini. Apa katamu? Wu Heng mengangkat alisnya. Sanara dicabut kekuasaannya dan seorang presiden kehormatan diangkat, yang merupakan keputusan Dewan Tetua. Dari sudut pandang peri hutan, hal itu sebenarnya dapat dimengerti. Bagaimanapun, ini adalah kamar dagang ras. Presiden sangat mencintai seorang manusia karena efek benda ajaib itu. Sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah itu akan memengaruhi kepentingan seluruh ras. Namun dari sudut pandang Sanara, kerja kerasnya selama puluhan tahun langsung direnggut. Saya masih merasa sangat tidak nyaman. Itu seperti menanam bunga dalam pot, dan saat bunganya mekar sempurna, seseorang mengambil bunga dan potnya. Sanara sedikit puas dengan dirinya sendiri. Bagian pertama hanya berisi kata-kata perhatian, dan bagian kedua tentang menanyakan tentang 3 pameran di pameran itu. Dia ingin aku memberi Starflower sedikit kemudahan. Kupikir mereka menyesalinya. Dia tidak mengatakannya secara langsung, tapi dia pasti merasa sedikit menyesal karena tidak membantu kami saat itu, kata Sanara. Bagaimana jawabanmu? Tanya Wu Heng. Aku tidak mengembalikannya. Aku membuangnya. Ada begitu banyak mata yang mengawasi kita. Bagaimana mungkin aku memberi mereka kemudahan? Lagi pula, bisnis Treasure Island baru saja dimulai, dan reputasi eksternal sangat penting, kata Sanara sambil tersenyum. Wu Heng tersenyum dan menatap langsung ke mata orang lain, dan Sanara menatapnya kembali dengan penuh kasih sayang. Dia mengangkatnya dengan kuat dan menciumnya. Di samping mereka berdua, pengurus rumah tangga berdiri di sana tanpa mengalihkan pandangan. Sanara mengangkat kepalanya lagi. Kapan jam tangannya akan dirilis? Ini akan dijual besok, dan harganya akan tetap sama seperti sebelumnya. Kata Wu Heng, seminggu telah berlalu sejak pameran dimulai. Jika ditunda lebih lama lagi, perwakilan kamar dagang di pulau itu mungkin akan menjadi tidak sabar. Bagaimanapun, semuanya adalah inventaris asli, jadi tidak ada banyak perbedaan apakah mereka dijual lebih awal atau lebih lambat. Sanela mengangguk dan melanjutkan, ramuan penguat akan dirilis setelah jam tangan dirilis. Lelang akan diadakan pada saat itu. Baiklah, terserah padamu untuk mengatur pelelangannya. Kami tidak tahu banyak tentang ini, kata Wu Heng. Oke, ini tidak sulit. Mereka berdua menyelesaikan masalah itu. Sanela menguap dan bangkit dari kursi malas. Dia membetulkan roknya dan berkata, saya akan kembali ke kamar dagang untuk menandatangani perjanjian. Wu Heng membantunya menarik ujung roknya dan bertanya, apakah kamu akan datang malam ini? Sanela menoleh ke belakang dan berkedip, tergantung. Setelah berkata demikian, dia pergi bersama kepala pelayannya. Setelah Sanara pergi, di halaman, Wu Heng mengeluarkan cetak biru senjata elektromagnetik dan melanjutkan merakit bagian-bagiannya. Sekitar setengah jam berlalu, gerbang halaman diketuk lagi. Robert berlari keluar kamar dan membuka pintu. Philippa, dengan burung beo hijau berdiri di bahunya, melangkah masuk dengan angkuh. Dia melirik Wu Heng yang sedang duduk di kursi malas. Burung beo yang baru saja lepas dari bahunya juga ikut duduk di pelukannya. Ayah, ayah mencariku. Minggir sedikit. Wu Heng menepuk pinggangnya pelan, memintanya untuk maju, lalu berkata,
pernahkah kau mendengar tentang bajak laut badai? Pilipa mengerutkan kening dan berpikir sejenak, apakah kamu belum pernah mendengar tentang kelompok bajak laut baru-baru ini? Tidak, ku dengar dari Silagui bahwa mereka adalah kelompok bajak laut dari wilayah laut lepas. Mereka cukup besar dan juga merupakan kelompok bajak laut yang besar, jelas Wu Heng. Mata Pilipa tiba-tiba berbinar, lalu dia berbalik dan berkata, bisakah aku pergi ke laut sekarang? Aku sudah membicarakan ini dengan Silagui, dan kami benar-benar membutuhkanmu untuk pergi ke laut dan membunuh kelompok bajak laut ini. Hebat sekali, akhirnya kita bisa melaut. Pilipa mengepalkan tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Saat ini, ada 5 kapal perang, dan pemimpinnya level 17, mungkin sudah level 18. Ada sejenis pasukan terbang bernama Harpy di dalamnya, dan levelnya seharusnya sekitar level 10. Wu Heng mengulangi informasi yang diketahuinya. Harpy. Pilipa menatapnya dan berkata dengan serius, kau mau aku menangkapnya hidup-hidup, aku akan membawanya kembali untuk kau mainkan. Wu Heng berhenti sejenak, saya menghargai kebaikanmu, tetapi saya masih lebih suka hal-hal yang normal. Oh, coba kulihat dulu apakah ini normal. Pilipa tiba-tiba menyadari. Wu Heng melanjutkan, kau harus berangkat malam ini, kendarai fregat itu, dan bawa lebih banyak kerangka bersamamu. Kalau begitu aku akan kembali dan bersiap, dan memberitahu Millicent juga. Sebelum kamu pergi, pergilah ke perkumpulan. Silagui akan mengatur seorang wakil diaken dan sebuah tim untuk menemanimu. Pilipa agak ragu, kenapa harus bawa mereka? Aku mau ajak Sanara jalan-jalan. Sanara bertanggung jawab atas pameran di pulau itu dan tidak boleh keluar. Silagui membuat pengaturan ini mungkin karena dia ingin kau mengikuti kami dan mendapatkan beberapa poin sebagai buronan. Kita semua adalah orang-orang kita sendiri, jadi bawalah mereka bersamamu, kata Wu Heng langsung. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, saya merasa sedikit bangga bahwa saya akan memimpin wakil diaken untuk mendapatkan pahala. Dengan berat hati, dia berkata, baiklah, aku akan membantumu dan membiarkan mereka pergi bersamaku, tetapi mereka harus mendengarkan aku. Baiklah, Wu Heng mengangguk sambil tersenyum. Rute yang mana? Aku akan menyiapkannya saat aku kembali. Rute Lingaksi, beritahu aku saat kau sampai di sana, dan aku akan membantumu menemukan lokasi kapal bajak laut itu, kata Wu Heng. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu dan menemanimu saat aku kembali. Pilipa mengayunkan tubuhnya dan melompat. Dia memanggil burung beo itu kembali dan kemudian melompat menjauh. Wu Heng terus melihat gambar-gambar di halaman. Saat hari mulai gelap, saya kembali ke kamar dan makan malam. Malam tiba. Sanara juga tidak datang. Wu Heng berbaring di tempat tidur, lengannya di belakang kepala, dan mulai memikirkan rencana masa depannya. Biarkan Glenda mencapai level 20 terlebih dahulu dan lihat apa yang terjadi pada hantu di level ini. Juga, dengan perkembangan Pulau Harta Karun, tidak mungkin hanya ada satu kapal perang di Korea Selatan. Seharusnya ada lebih banyak. Kita bisa mengangkut semuanya ke Pulau Harta Karun untuk memperkuat pertahanan. Saya tidak tahu apakah bahan bakarnya bisa diubah menjadi listrik. Konsumsi bahan bakarnya juga membebani. Saat ini, berbagai stasiun pengisian bahan bakar tersedia untuk digunakan gratis, tetapi masih agak merepotkan untuk mengangkutnya ke dunia lain sendiri. Jika dapat diubah menjadi listrik, akan lebih baik untuk diisi dayanya pada saatnya tiba. Tidak, itu terlalu terbatas. Bagaimana kalau kita bisa membangun pembangkit listrik terpisah di dalam kapal, tanpa membakar bahan bakar, dan bisa beroperasi terus-menerus? Mata Wu Heng tiba-tiba berbinar, mungkin itu akan berhasil. Bab 640 tidak bisa berpura-pura kembali. Kapal itu tidak berukuran kecil, dan pembangkit listrik tungku hanya menahan panas dan konversi energi. Setidaknya setengah dari perlengkapan telah dikurangi, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk memasangnya ke dalam kapal. Sekalipun masih besar, Anda bisa mengecilkannya sedikit.
Wu Heng bertepuk tangan dan berkata, benar. Aku akan mencatatnya dan mempersiapkannya nanti. Kemudian, teruslah merenungkan dalam pikiran Anda. Selain urusan Granda dan fregat, pabrik pena dan jam di Treasure Island juga harus segera beroperasi sesegera mungkin. Mengenai peralatannya, Wu Heng telah mengirimkannya ke pabrik di sini. Rangkanya juga sudah disusun, dan kami tinggal menunggu mekanik rangka merakit peralatan dan kemudian memulai produksi. Bahan asli dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu. Saat itu, bahan-bahan yang dipesan hampir terkirim, terutama getah pohon ek, yang merupakan bahan untuk tas pulpen. Ini juga merupakan bahan dari banyak produk karet. Di dunia lain, tidak sulit untuk mendapatkannya. Setelah kedua barang ini diproduksi massal, mereka dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi Treasure Island dalam beberapa tahun. Teruslah memikirkannya. Dan kemudian ada musuh, Ordo Rahasia, kultus hukuman ilahi, dan keluarga vampir yang diasingkan. Daratan dan kapal mudah, tapi unit terbang agak lebih sulit, terutama karena vampir bisa menghilang. Yah, kita perlu memperhatikan aspek ini dan mencari solusinya. Pikirkan lagi semua masalahnya. Wu Heng menutup matanya dan tertidur lelap. Jam tangannya sedang obral. Letaknya di sebelah toko pulpen. Suatu pagi, seseorang berteriak dari jauh. Saat kata-kata serupa tersebar, seluruh kota tampak menjadi hidup, dengan sosok-sosok berkumpul menuju area pusat. Mereka melirik label harga di pintu dan berbisik satu sama lain sambil menunggu dalam antrean. Harganya keterlaluan. Versi regulernya cuma 4 koin emas. Apa bedanya dengan perampokan? Kalau begitu, jangan antri. Aku cuma bilang, jangan dorong aku. Akhirnya aku dapat kursi depan. Apa yang kau rampok? Kalau ada kamar dagang lain yang mengembangkan sesuatu seperti ini, mereka pasti bisa menjualnya dengan harga selangit. Saya rasa kamar dagang lain mungkin akan menawarkan sesuatu yang khusus untuk keluarga kerajaan dan bangsawan. Yaitu, Jalan Bacon. Di ruang terbuka di belakang sebuah kedai minuman, Brittany mengambil segelas air yang diberikan kepadanya, menyesapnya, dan membasahi tenggorokannya yang kering. Sejak pemilik pulau mengizinkan mereka mengadaptasi cerita pendek, Blushing Maid Bernie, terakhir kali, dia dan beberapa pelayan kedai mulai merencanakan latihan. Karena ketampanan dan temperamennya, dia berhasil mendapatkan peran utama. Bukan protagonis Benny, tapi protagonis pria Wu Heng. Dibandingkan pembantu lainnya yang memerankan Bernie, Brittany lebih mengagumi Wu Heng dan sangat senang telah memenangkan peran ini. Mengapa di luar begitu ramai? Tanya Brittany lembut. Rumah tuan pulau sudah mulai menjual jam tangan. Kudengar yang termurah harganya 4 koin emas. Pelayan itu duduk di dekatnya, menopang dagunya dengan tangan, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, Tuan pulau, Anda sungguh luar biasa. Mata Brittany agak sayu, lalu ia melanjutkan, ramuan, pena, jam tangan, aku tak menyangka dia membuatnya sendiri. Leila, kenapa dia tidak membantuku? Pelayan itu melirik ke arah putrinya dan berkata, Putri, dia baru saja menjadi penguasa pulau, dan ini adalah pertemuan pertamamu, jadi kamu mungkin memiliki banyak kekhawatiran. Brittany menghela napas, sebenarnya, kalau dipikir-pikir, permintaanku agak naif saat itu. Pemilik pulau sangat baik dan kamu sangat cantik, dia tidak akan menyalahkanmu. Pelayan itu tersenyum dan menghibur. Brittany masih tampak sedikit tertekan, dan berkata lembut, seandainya saja kita bertemu lebih awal. Putri, izinkan saya membantu Anda mengantre untuk membeli jam tangan. Kudengar ada model untuk pria dan wanita, lanjut pelayan itu. Jangan sia-siakan. Kita masih harus tinggal di pulau ini untuk sementara waktu. Jam tangan seperti itu tidak akan banyak berguna bagi kita. Baiklah. Di dalam sebuah rumah besar, jendela dibuka dan 2 batu lampu ditempatkan di kedua sisi meja. Seorang mekanik kerdil, mengenakan kacamata dan memegang sebuah perkakas di tangannya, dengan hati-hati mencoba memasang kembali bagian-bagian yang dibongkar itu ke dalam dial. Di satu sisi meja,
terdapat bagian-bagian yang tersusun rapat dengan berbagai ukuran, yang masing-masing memiliki nomor tersendiri. Seiring berjalannya waktu, keringat mulai terbentuk di dahi kurcaci itu dan terus mengalir di pipinya. Akhirnya, dia menaruh kembali peralatan itu di atas meja. Dia bersandar di kursinya dengan agak lelah. Bagaimana? Seorang pria berjas ungu berdiri dan bertanya tidak jauh dari situ. Orang lain di sekitar yang tengah menunggu hasil juga ikut menoleh. Suatu pagi, setelah membeli jam tangan itu, saya mulai meminta mekanik untuk membongkarnya. Kali ini saya membongkar jam ketiga, 2 jam pertama gagal. Si kurcaci menoleh dan menatapnya, sambil berkata, kamu tetap tidak bisa mengembalikannya. Kamu masih belum bisa mengembalikannya. Bukankah kita sudah menandainya? Kurcaci itu menunjuk ke arah meja, masih ada 12 bagian di sana, dan jarum jam yang kita pasang kembali tidak lagi menunjukkan waktu. Ini, dengan kata lain, dia telah kehilangan 12 koin emas di pagi hari. Jika kita merobohkannya lagi, apakah akan ada kemajuan? Tanya pria itu. Si pengrajin kurcaci menggeleng. Saya tidak yakin. Saya rasa kita bisa mengirimkan komponen-komponen ini kembali kepada mereka sebagai layanan purna jual dan meminta mereka merakitnya. Saya mungkin bisa merakitnya kembali setelah 1 kali pemeriksaan saja. Beberapa orang tercengang. Setelah dibongkar seperti ini, jelaslah bahwa itu akan disalin saat dikirim kembali. Tidak apa-apa kalau mereka melakukannya secara diam-diam, tetapi mengirimkannya kembali ke orang lain agak provokatif. Salah satu dari mereka berkata, kenapa kamu tidak istirahat dulu? Saya akan melihat bagaimana kinerja kamar dagang lain. Kita bisa membahasnya bersama dan mungkin kita bisa membuat kemajuan. Tidak apa-apa, sudah terlalu lama. Ayo istirahat dulu, kata yang lain. Si pengrajin kurcaci tidak berkata apa-apa dan kembali melihat arlojinya. Masuk ke ruangan. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng meregangkan dan mengusir lebah-lebah yang mengelilingi cangkir teh. Teh bunga peri memiliki aroma bunga yang kuat yang mudah menarik lebah dan kupu-kupu. Pada saat ini, Glenda terbang kembali lebih dulu, melayang ke samping, dan berkata, kamar dagang itu benar-benar membongkar jam tanganmu dan menganalisis struktur di dalamnya. Wu Heng sama sekali tidak terkejut dengan berita ini, dia bahkan telah memikirkannya sejak lama. Kamar dagang yang mana? Semuanya, termasuk bunga bintang, tapi Sanara jelas tidak tahu. Dia masih tidur di rumah, kata Granda, lalu menambahkan, ada beberapa guild yang belum membongkarnya dan juga sedang menunggu pengrajin datang ke pulau. Bagaimana dengan efeknya? Jarang sekali ada yang dibuat sebagai aksesori. Tidak. Yang paling sulit bagi mereka adalah mereka tidak bisa membangun kembali rumah mereka setelah dibongkar. Sebelum saya kembali, belum ada yang berhasil membangun kembali rumah mereka sepenuhnya, kata Granda. Apakah begitu? Sulit. Sepertinya cukup sulit. Mereka menderita kerugian besar. Harga jualnya memang tidak murah, dan banyak barangnya yang rusak, kata Granda sambil tersenyum. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, itu ide yang bagus. Biaya untuk menirunya akan meningkat. Ya, Glenda mengangguk dan menyarankan, bukankah kita punya layanan purna jual di toko? Kamu bisa mengubah aturan dan tidak menyediakan layanan purna jual untuk vandalisme. Kalau tidak, perbaikannya akan memakan waktu beberapa hari. Masuk akal. Wu Heng memberi isyarat agar dia menghilang terlebih dahulu, lalu memanggil pelayan Anet, memintanya untuk pergi ke toko dan mengubah aturan purna jual. Anet mengangguk sebagai jawaban dan berjalan keluar dari rumah pemilik pulau itu sambil membawa kerangka itu. Kemudian, Benny dan Xiao Xiao terbang kembali satu demi satu. Benny berkata, toko ini menjual dengan sangat cepat, dan yang paling laris adalah jam tangan edisi reguler. Seharusnya tidak ada masalah dengan posisi dalam antrian. Tidak apa-apa, semua orang berperilaku baik, kata Benny. Xiao Xiao mengangkat tangannya dan berkata, Paman, aku menemukan seorang pria mencuri dompet di antrian, dan aku menyuruh skeleton menangkapnya.
Wu Heng dan dua hantu lainnya menatapnya pada saat yang sama. Bagaimana kamu menangkapnya? Aku merasukinya dan mengendalikannya untuk meninju kerangka itu, lalu kerangka itu menodongkan pisau ke lehernya, kata Xiao Xiao sambil memberi isyarat. Ini juga solusinya. Melihat Xiao Xiao yang tampak menunggu pujian, Wu Heng berkata, Xiao Xiao memang pintar. Dia mengandalkan kecerdasannya untuk menangkap penjahat. Tidak, itu yang seharusnya kulakukan. Xiao Xiao mengangguk senang. Secara keseluruhan, penjualan jam tangan itu cukup sukses. Selain itu, hal ini juga membuktikan bahwa sulit bagi orang lain untuk menirunya. Teknologi modern dan perkembangan dunia ini berbeda. Sekalipun dapat disatukan kembali, dan kita memahami prinsip pengoperasian di dalamnya, produksi bagian-bagian itu akan memerlukan waktu untuk dipelajari. Wu Heng punya banyak waktu untuk terus berjualan dan menghasilkan uang. Saat dia berbicara, Mini keluar dari rumah. Ia berteriak ke sisi ini, Guru, Pilipa telah mengirim pesan, mengatakan bahwa dia sedang mendekati rute Lingasi. Begitu cepat, berdasarkan waktu pelayaran, kami seharusnya dapat tiba besok pagi. Tapi Pilipa jelas jauh lebih cepat dari yang direncanakan. Ia berangkat kemarin sore dan hampir sampai di rute pagi ini. Kecepatan fregat masih lebih cepat dari kapal-kapal di dunia ini. Oke, aku akan naik ke atas sekarang. Wu Heng kembali ke rumah dan naik ke atas. Ketiga hantu itu juga langsung terbang kembali ke ruang belajar untuk mengurus barang-barang mereka sendiri. Masuk ke ruang radio. Dia mengangkat penerima radio fregat dan berkata, Pilipa, bisakah kau mendengarku? Ya, aku sudah dekat dengan rutenya. Ke arah mana aku harus pergi sekarang? Tanya Pilipa. Tunggu sebentar. Wu Heng mengeluarkan meja pasir giok dan melihat ke dalamnya. Di kotak pasir, Anda dapat melihat seluruh wilayah laut dan kapal-kapal yang lewat. Sekilas, ada banyak kapal di setiap rute, beberapa kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Bendera-bendera yang tergantung di sana adalah bendera berbagai kafilah. Wu Heng mengalihkan pandangannya ke rute Lingjiaxi dan melihat jejak kelompok bajak laut. 7 kapal bajak laut, yang mengibarkan bendera bajak laut Black Hurricane, sedang mengejar 3 kapal dagang di depan. Meskipun ada jarak di antara kedua belah pihak, kapal bajak laut itu lebih cepat dan secara bertahap menutup jarak. Ada 7 kapal bajak laut. Mereka mencari kematian. Wu Heng mengangkat telepon dan berkata, kita akan bisa melihatnya jika kita berlayar sedikit lebih jauh ke depan. Baiklah, Pilipa setuju, lalu dia mendengar perintah, teruskan. Tidak lama, suara Pilipa terdengar lagi, ayah, kita bisa melihat beberapa kapal bertempur bersama. Sulit membedakan yang mana kapal bajak laut. Wu Heng menatap meja pasir dan berkata, kapal pertama, ketiga, dan keempat adalah kapal dagang, dan sisanya adalah kapal bajak laut. Kalian berada dalam jangkauan, jadi tembaklah. Jernih.